Bismillahirrahmanirrahim. Rasul kita di salati man jahada yubal maqbulati kafara au tarokaha kasalan awil kudulan awil jumu'ata awil salat bahwa muslimun wajibu waktu bisayfi pada istirahat Islam jatuh bila kami wassalamu ala sayyidina Faskun kita disolati. Fasal menjelaskan tentang meninggalkan sholat. Man jahada minal maqbulati, barang siapa mengingkari akan kewajiban sholat maktub atau sholat lima waktu, kafara, dia menjadi kafir. Al-Tarokaha, atau meninggalkan sholat kasalan, sebabnya malas, kawin wudu'ah, atau meninggalkan wudu, kawin jumu'ah, atau meninggalkan sholat jumat. Wal sholat jumat bahwa muslimun, maka jika dia telah sholat zuhur, maka dia seorang muslim. Wajib berwudu bisa ibadah istiqamati, dan wajib dibunuh dengan pedang setelah disuruh tobat. Inilah itu jika dia tidak mau bertobat. Ini muslim ingin menjelaskan tentang perkara yang dimana seseorang meninggalkan sholat. Ini penting akan daripada melaksanakan ibadah sholat, karena perintah yang ada di dalam Al-Quran ini sangat banyak, yang lagi sholat. Jadi di dalam Al-Quran terdapat daripada lafaz fi'il amr yang dirikan sholat. Jadi bentuknya daripada kewajiban di dalam melaksanakan ibadah sholat. Memang perintah di dalam mengerjakan sholat ini itu ketika terjadinya peristiwa Quraisy, yang mana Nabi mendapatkan perintah sholat dalam sehari semalam itu sebanyak 50 kali atau 50 waktu. Tapi Nabi Musa mengingatkan akan Nabi agar kita diringankan pada umur, agar sholatnya kurangi. Maka dengan saran Nabi Musa, Nabi kita kenapa kata Nabi Musa, umat saya aja nih susah benar, baru nanti akhir zaman, maka ini sangat memberatkan. Agar itu Nabi berbalik diringankan sampai 5 kali atau 5 waktu. Ya sebenarnya Nabi Musa itu masih berat juga. Kita minta lagi diringankan Allah, tetapi Nabi Muhammad merasa kamu juga sesat kepada Allah. Jadi ketika kita di dalam melaksanakan sholat ini kan dalam hadis Nabi, baik al-wujud, baik al-wujud, kalau bersolat di antara seorang mukmin dan seorang kafir itu meninggalkan sholat. Artinya untuk membedakan antara orang mukmin dengan orang kafir, ya maka sholat tersebut. Dan kalau udah sholatnya dari bedain, ya berarti ada perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir. Kemudian maka sholat bagi Allah wa huwa'ala al-ibad. Barang siapa yang meninggalkan sholat, dia bertemu kepada Allah dalam keadaan luka parah. Sehingga kalau Allah dalam keadaan luka, ya berarti dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian man taraka sholatan muta'ammidan ahbitallahu amalahu. Barang siapa yang meninggalkan sholat sengaja, Allah membatalkan akan amal
bebaskan daripada jaminannya. Hatta yuwajjahal lillah azza wa jalla taubatan, sehingga dia kembali kepada Allah dalam keadaan bertaubat. Sholat kita ini menjadi penentu di dalam amal-amal ibadah kita yang lain. Kalau kita meninggalkan sholat, berarti amal yang lain ditolak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah melepas daripada jaminannya. Kalau kita sudah ada jaminan, siapa yang mau menjamin kita di dalam keselamatan kita? Jadi mereka hanya daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini memang kita tidak sampai meninggal sholat. Banyak hadis yang menjelaskan tentang betapa pedihnya ya siksaan orang yang meninggal sholat. Seperti dalam peristiwa Rasulullah, Nabi melihat ada seorang kaum yang dimana dia kepalanya diremes dengan batu, baru ada diinjak dengan batu. Maka Nabi bertanya, itu kalau udah kepalanya hancur, kembali semula lagi, diinjak lagi dengan batu, tertutup lagi, diinjak lagi, terus begitu. Nabi melihat itu kenapa orang? Jibril, ini mereka kenapa itu? Apa yang menyebabkan mereka kesini seperti itu? Kata Jibril, "Haulai alladzina safalat ru'usuhum 'ani salati maqbati." Mereka itu adalah orang yang berat kepalanya dari mengerjakan sholat yang wajib. Artinya apa? Mereka enggan mengerjakan sholat, enggak mau mengerjakan sholat. Itu rasanya kepalanya berat, kalau sujud belum mau sujud, belum mau gitu. Maka nanti cuma gitu, kepalanya diremes dengan batu sehingga hancur, kembali lagi, begitu lagi terus. Ya, ini sangat menyedihkan ya. Kalau dari dunia, kalau ini dunia memang. Maka ketika ada orang yang meninggalkan sholat, ya, ada dua, ya ada dua. Sebabnya dua. Yang pertama karena mengingkari, yang kedua sebabnya karena males. Kalau orang udah sholat ditanya, kenapa anda sholat? Oh, sholat mah udah wajib buat saya, makanya saya udah sholat. Nah, kalau ada orang yang seperti ini, ya, maka dia disuruh bertobat. Pertama gitu ya, disuruh bertobat. Karena dia kalau dia mengingkari, ya berarti dia hukumnya kafar, yang menjadikan kafir. Ya, cuman yang pertama itu wajib dia disuruh tobat. Oleh siapa? Wali amr, sama pemerintah. Kemudian sekarang juga dia bertobat. Tadi Pak, untuk kalimat syahadat lagi. Maka kalau dia diperintahkan untuk bertobat tapi nggak mau bertobat, ya masih begitu juga, nggak mau sholat juga, maka pemerintah diperbolehkan untuknya dibunuh, ya dengan cara palanya pegel. Nah, tapi ingat ini yang melaksanakan pemerintah, bukan kita. Ya kalau kita boleh laporin setelah bulan nggak sholat, udah hari ini misalnya. Nanti kan hakim yang manggil, kenapa anda nggak sholat? Kalau seandainya mengikat kewajiban ibadah sholat waktu, ya berarti dia ditulis sebagai orang kafir. Nah, maka boleh dipegel kepalanya, status dia kafir, maka gak wajib dimandikan, gak wajib dikafankan, apalagi disolatkan. Ya, bahkan dikuburkan saja dia harus bersama dengan orang kafir, nggak boleh dengan orang-orang Islam. Kemudian yang kedua, ini sebabnya karena males. Ini males. Kenapa anda nggak sholat? Lagi nggak pengen, males semuanya. Tapi dia meyakini bahwa sholat waktu itu wajib buat dirinya, wajib. Ya, cuma dia memang males. Kadang mengerjakan sholat udah misalnya maghrib nih, dan kerjanya bisa gitu, atau sengaja udah subuh misalnya, males atau sama sekali tidak mengerjakan sholat gitu.
dia alasannya malas. Ya. Maka boleh hakim yang pertama ini memerintahkan untuk bertobat dulu, tobat disuruh apa? Mengerjakan sholat. Kemudian ketika dia sholat, maka diterima akan daripada tobatnya. Ya, dia dianggap sebagai orang Islam, tetap orang Islam. Kemudian kalau dia tidak mau bertobat, ya, jadi tobatnya ini dia mengerjakan sholat tersebut. Tapi kalau dia suruh tobat, tidak mau tobat, dia mau tobat nih, bisa tobat, tidak mau aja, malas, ya. Maka boleh hakim, ya, kalau dia tidak mau tobat ini, boleh bagi hakim untuk memerintahkan orang tersebut dipukul kepalanya dengan pedang. Tetapi status dia tetap dalam keadaan Islam Muslim. Ya, berarti apa? Wajib dimandikan, wajib dikafankan, wajib disolatkan, boleh dikuburkan bersama orang muslimin. Ya, cuma tadi itu hanya apa namanya dibunuh, ya, artinya dipukul kepalanya. Berpikir ini semuanya hakim, pemerintah yang mempunyai keputusan. Kalau kita berhak karena yang meskipun kita tahu udah orang udah sholat tetap boleh. Semua ini di dalam menjalankan suatu hukum ada aturannya. Siapa yang melaksanakan? Ya pemerintah, sultan. Ya. Kalau masalah biasa tetap tidak boleh. Kemudian begitu juga di dalam setiap ibadah yang dimana memang sudah menjadi kesepakatan bahwa ibadah itu wajib. Ya, seperti puasa Ramadan, seperti haji, boleh lagi zakat misalnya. Tidak boleh itu akan daripada mengatakan bahwa puasa Ramadan itu wajib buat saya, padahal jelas dia wajib sebagai orang Islam yang memenuhi syarat wajib untuk berpuasa misalnya. Maka kalau dia seperti itu, ya dia menganggap itu puasa Ramadan wajib, kufur dirinya, kafir. Sama zakat begitu juga, haji begitu juga. Kenapa ada haji ada wajib saya? Padahal dia mampu masuk orang wajib. Ya, maka tetap dihukumi sebagai orang kafir. Ya. Kalau seandainya dia meninggalkan sholat Jumat tetapi dia sholat zuhur, ini tetap dikatakan sebagai orang muslim. Ya. Intinya ini daripada pentingnya bersolat ya, sampai dari bagi orang yang mengingkari, nah ini boleh diputar kepalanya. Bahkan bukan hanya mengingkari, malas, ya, tidak mau sholat, maka boleh juga. Tapi semua itu adalah yang melakukan